Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait tutorial membuat DHCP server ya di VMware. DHCP server ini merupakan Dynamic Host Configuration Protocol server ya, sebuah server yang berfungsi untuk melakukan atau menyediakan yang namanya reservasi IP ya, atau IP otomatis ke klien ya. Kemudian video ini juga saya beri nama setting DHCP server Mikrotik, membuat server penyedia IP address otomatis ke klien di VMware ya. Jadi sebelum saya lanjutkan masuk ke tahapan konfigurasi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai seperti apa topologi DHCP servernya. Oke, nanti kita akan menggunakan komputer virtual menggunakan virtualisasi VMware. Oke, misalkan ini nanti mikrotiknya ya. Nanti ini mikrotiknya, mikrotik, kemudian nanti di sini misalkan kliennya, nanti klien ya, klien. Oke, nanti mikrotik ini akan terhubung ke sumber internet. Oke, nanti sumber internetnya kita akan ambil sumber internet, kita ambil dari WiFi atau tethering ya. Oke, kita ambil dari WiFi atau tethering gitu ya. Oke, sudah jelas. Oke, sekarang kita hubungkan dulu ke tethering WiFi, sudah ya, kita konekkan. Kemudian nanti mikrotiknya ini nanti akan terhubung ke klien. Jadi nanti di sini akan ada pengaturan, mengenai DHCP server. Kemudian nanti akan dibagikan ke klien IP-nya. Nah, sekarang kita tulis dulu desainnya. Katakanlah nanti di sini IP-nya berapa ya? 192.168, katakanlah IP-nya 88.1 ya. Nah, nanti skop yang akan kita bagikan DHCP-nya katakanlah 192.168, kemudian 88.10 sampai 192.168 katakanlah titik 20. Jadi IP yang akan dibagikan ke klien ini mulai dari 192.168.8810 sampai 192.168.88.20. Nah, nanti nggak tahu klien ini akan dapat IP berapa. Yang jelas nanti di pengaturannya kita akan set ini ya. Jadi secara kasarnya seperti ini. Tugas dari mikrotik ini nanti di sini namanya DHCP server. Nah, yang jelas kalau saudara sudah memahami, sekarang saya akan bertanya, mikrotik ini ada berapa Ethernet? Jawabannya adalah ada dua Ethernet. Ethernet yang pertama untuk sumber internetnya yang diambil nanti dari WiFi, dan Ethernet yang kedua untuk terhubung ke hub atau ke klien. Nah, untuk mengatur kedua Ethernet ini atau dua adapter ini bagaimana? Nah, saudara bisa masuk di bagian ini ya, ini mikrotiknya, ini nanti yang kliennya. Saya menggunakan Windows 7 ya, terserah mau menggunakan Windows 7, 8, 10, 11 terserah. Ini saya pilih Windows 7 karena enteng ya, ringan. Nah, nanti di bagian mikrotiknya ini kita setting dulu, kita setting ya. Nah, kita menggunakan dua adaptor dulu. Saudara bisa tambah di sini, kemudian pilih network adapter, kemudian finish. Nanti akan tampil seperti ini. Nanti adapter yang pertama nanti di setting bridge ya. Metodenya di setting bridge ini, jangan lupa dipilih bridge. Nah, terus adapter 2-nya nanti terserah dipilih di sininya VM berapa. Nah, kalau saya pilih VMnet 1. Nanti akan tahu seperti apa. Pokoknya sekarang tetapkan dulu saja. Ya, pilih virtual network, pilih VMnet 1. Jadi yang ini bridge, yang ini VMnet 1. Oke, tak tulis di sini ya. Yang ini nanti bridge, yang ini tak tulis VMnet 1. Oke. Sudah jelas ya. Oke, ini bridge, ini VMnet 1. Oke, sudah. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, sekarang di bagian Windows 7-nya kita atur juga. Kita atur.
yang ini ya, yang aktif ya, yang ada hijau-hijaunya ini ya, kita atur ke kanan setting. Nah ini kita hanya menggunakan satu kan, maka network adapternya kita arahkan ke VMnet 1, sama sejalur dengan ini juga menggunakan VMnet 1. Oke, jelas ya teman-teman, secara connectivity jalur, secara fisik layoutnya sudah jelas. Ini topologinya. Nah kalau sudah, sekarang terakhir di pengaturan VMware-nya kita atur di bagian Virtual Network Editor. Ini untuk mengatur yang namanya sumber adapternya. Nah jangan lupa klik ini change setting supaya kita bisa mengatur VMnet 0-nya. Nah nanti VMnet 0-nya ini di setting bridge-nya dilarikan ke WiFi. Ya ini ya, Intel dual band wireless, ada kata kuncinya wireless, ini WiFi ya. Nah yang VMnet 1 sekalian di sini saudara tulis subnetnya. Tadi kita sepakat berapa? 88 ya palaknya nih ya, 88, berarti 88.0 nanti subnet masnya. Sorry, subnet jaringannya, bukan subnet masnya. Kalau subnet masnya ini subnet jaringannya. Saya ralat subnet jaringannya 880, bukan 881 tapi 880. Nah kuncinya di sini. Kalau ini nggak disetting nanti nggak bakal bisa nyebrang ya, nyebrang ke dalam subnet jaringannya, karena subnetnya atau jaringannya lingkaran ini ya, IP-nya ini 192.168.88.0. Oke, sudah jelas disetting seperti ini nanti. Kemudian kalau sudah, ini yang VMnet 1 tadi yang disetting ya, kemudian apply oke. Oke, kita tunggu. Nah kalau sudah, sekarang kita masuk di Windows 7 nya, kemudian kita akan remote menggunakan aplikasi Winbox. Oke, kita pilih di bagian Mac, bukan bagian IP ya, Mac, kemudian connect karena belum memiliki IP. Kemudian di bagian interface-nya ada 2 ether ya, 2 ether, bener 2 ether sesuai gambar rancangan kita tadi. Ini ada 2 ether. Di dalam mikrotiknya ada 2 ether. Ether pertama sumber internet, ether kedua untuk jalur ke klien. Oke. Ini kita beri nama, ether pertama kita beri nama katakanlah inet, internet. Kemudian ether kedua katakanlah kita beri nama klien. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan beri sumber internetnya di inet satunya. Ethernet 1 inet ini akan kita beri sumber internet. Oke, kita klik IP, kemudian DHCP client, kemudian tekan plus. Nah, kita pilih sumber internetnya di Ether 1, akan kita letakkan di Ether 1 inet, kemudian apply, kemudian oke. Kita saksikan bersama-sama apakah dapat IP. Oke, komputer Ether 1 kita dapat IP 192.168.185. Ether 1 ini diberi IP dari mana? Dari tethering WiFi hotspot Android. Karena tadi sudah kita arahkan di settingannya, kita upgrade-nya ke WiFi. Ini udah dapat IP nih. IP-nya berapa tadi? 43185. Oke, saya catat di sini. IP-nya 192.168.43 titik berapa tadi? 185. Oke, ini merupakan IP di bagian sini ya. Oke, di bagian Ether satunya. Jadi ini merupakan ETH 1, yang ini merupakan ETH 2. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau sudah, sekarang tiba saatnya kita akan setting IP untuk ETH2 nya di bagian IP address. Kita tekan plus di sini ya, kita geser aja nih. Kita tekan plus. Nah, kita pilih yang ETH2. Nah, kita setting di sininya di addressnya 192.168 tadi berapa? 88.1/24.
garis miring 24 merupakan subnet masknya atau net masknya, yang artinya 255 255 2550. 255 itu angka satunya kalau dibinarkan ada 8. 255 kalau dibinarkan angka satunya ada 8. 255 kalau dibinarkan ada 8 ya, angka satunya. Kemudian 0 tetap 0, jadi 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Makanya slash 24, atau 24 ini sinonimnya tadi 255 255 2550. Kemudian untuk networknya kosongkan saja, karena dengan cara kita klik apply maka nanti akan terisi. Oke, kemudian oke. Kalau sudah, sekarang kita setting di bagian firewall supaya nanti klien dapat terkoneksi dengan internet. Kalau enggak kita setting firewallnya di bagian NAT-nya nanti, maka tidak akan terkoneksi dengan internet. Klik, kemudian di bagian advance-nya, ya sini ya, di bagian general kita pilih srcNAT. Secara default sudah terpilih. Kemudian tinggal di action-nya kita pilih namanya mask query. Kemudian apply oke. Nah, sekarang kalau sudah setting firewall sudah, terakhir kita akan setting yang sesuai judul, namanya DHCP server. Kita masuk di DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Nah, ether berapa yang akan kita buat DHCP? Ether 2, karena ether 1 merupakan sumber internet. Kemudian next. Kemudian untuk DHCP address space-nya ini benar ya. Ini 8.0 garis miring 24. Next. Gateway-nya benar 881. Next, nggak perlu dirubah. Nah, ini tinggal scope-nya ini yang kita rubah. Tadi di awal kita menentukan berapa tadi? Ya, untuk keluarnya tinggal tekan Ctrl Alt supaya keluar dari dari VMware-nya. 8810 ini ya. 8810 sampai 8820. Oke, sekarang berarti kita di sini kita setting. Oh, tadi 88 ya, sorry ya. Cancel. Kita edit dulu bagian addressnya, karena tadi berapa tadi? 88 atau 8 ya, kita cek. Oh, 88. Berarti di sininya 88, kita edit. Bukan 8 tapi 88. Apply oke. Udah sesuai ya dengan topologinya 88. Nah, kemudian kita di bagian sini, di bagian DHCP server, DHCP setup, kita pilih ether 2. Next. 880 garis miring 24 ya. Next. Kemudian untuk gateway-nya bener 881. Next. Nah, di sini tadi 8810 sampai 88.20. Hapus. Kemudian next. Kemudian DNS-nya kita tambahkan, DNS-nya Google dengan cara klik ini. 888. Atau ini kita hapus saja, 888 8, terus kita tambahkan 8844. Punya Google juga, tambahkan lagi 192.168.43.1. 43.1 ini HP Android ya. Satu segmen dengan IP berapa tadi? 43.185. 43.1. Kemudian, atau kalau ada yang belum masih bingung 431 ini dari mana, ya ini kita cek aja di sini. Kita cek komputer luar itu berapa gateway-nya, status ya 431 ya. Nah, itu dapatnya. Kalau ada yang pada pertanyaan, yang bingung, kalau ada yang bingung atau kebingungan, silahkan nanti di play videonya dari pertama sampai terakhir, di pause gitu ya. Kemudian kalau sudah, next. Sistemnya waktu sewanya biarkan default. Next. Oke. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan uji coba. Sudah selesai ya, kita uji coba. Oke, di sini kita lihat, kita kosongkan IP-nya, kosongkan. Sekarang kita klik kanan status detail.
Nih kita dapat IP tertinggi ya 8820, gateway-nya 881, DNS-nya 888, 8844 sama yang tadi barusan kita isi. Sekarang kita coba buka CMD, kita ping Google ya, ping google.com. Oke, connect internet sukses, artinya DHCP ini berhasil kita buat. Sekarang kita buka pakai browser, pakai Firefox. Oke, kita coba buka Google. Oke, kita tunggu. Connect ya, Lampung. Oke, connect. Ini teman-teman, alhamdulillah. Semoga video tutorial tentang DHCP server ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang UKK TKJ mungkin, yang sedang UKOM mungkin, atau yang sedang belajar, atau yang sedang kuliah mungkin diploma 3 atau D2 atau S1 sekalipun, atau S2 sekalipun, atau yang sedang penelitian. Mudah-mudahan video tentang DHCP server ini bermanfaat ya. Ini juga tidak harus diterapkan di VMware, saudara bisa terapkan di VirtualBox. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.